Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Win Pangesti dengan NIM 202204104446 dan saya di sini bersama teman-teman saya. Kita langsung aja ke PPT yang akan kita bahas. Di sini kami akan menjelaskan tentang 10 keputusan MOT Daily Glow Salon yang akan dimulai dari Mbak Zahra Wiranda. Nah, baiklah, jadi Daily Glow Salon ini merupakan usaha yang bergerak dalam bidang estetika wanita dan termasuk bidang jasa. Nah, Daily Glow menyediakan pelayanan-pelayanan seperti pedikur, medicure, waxing, massage, hair coloring, cuci catok, potong rambut, dan eyelash. Nah, semua perawatan dilakukan oleh yang sudah ahli. Salon Daily Glow ini dirancang untuk memenuhi keperluan wanita pelajar di kampus. Oleh karena itu, lokasinya sangat strategis dengan kampus UMY. Daily Glow menawarkan harga yang sangat murah dan sesuai dengan kantong wanita pelajar. Dalam operasional perusahaan, tentu akan sangat banyak keputusan yang perlu dilakukan dengan cermat agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan kepuasan pelanggan dapat dijaga. Oleh karena itu, pengetahuan terkait keputusan-keputusan dalam manajemen operasional menjadi penting dipahami oleh berbagai fungsi yang ada di dalam perusahaan. Adapun 10 keputusan dari manajemen operasi yaitu yang pertama ada desain barang dan jasa, yang kedua pengelolaan kualitas, yang ketiga desain proses dan kapasitas, yang keempat strategi lokasi, yang kelima strategi tata ruang, yang keenam sumber daya manusia dan desain pekerjaan, yang ketujuh manajemen rantai pasokan, yang kedelapan manajemen persediaan, yang kesembilan penentuan jadwal, dan terakhir pemeliharaan. Nah, untuk yang pertama yaitu desain barang dan jasa Daily Glow Salon. Adapun dari strategi produknya itu sendiri, Daily Glow Salon itu berfokus pada mempertahankan pelayanan salon dengan harga yang murah guna membedakan produk-produk ini dengan para pesaingnya. Dan untuk life cycle-nya sendiri, dalam konteks life cycle, pemahaman pelanggan terhadap produk ini akan berubah seiring waktu. Di sini sangat penting untuk memperkenalkan layanan dan produk dengan menonjolkan keunikan serta menjaga kualitas layanan dan jenis perawatan sepanjang siklus hidup produk melalui penelitian dan pengembangan berkelanjutan. Selain itu, pada fase ini perlu mengidentifikasi fase-fase kritis dalam siklus hidup produk dengan mengoptimalkan konsistensi melalui pemeliharaan dan peningkatan terus-menerus. Berikutnya ada company life cycle, yaitu Daily Glow Salon harus membangun citra merek yang tangguh dengan menekankan kualitas pelayanan dan jenis perawatan yang unik dengan harga yang ramah di kantong pelajar. Selain itu, perlu disesuaikan strategi perawatan dengan tahapan perkembangan perusahaan dengan memperhatikan umpan balik bagi para pelanggan dan tren pasar. Next. Nah, di sini ada analisis host of quality, di mana ini menggambarkan keputusan manajemen Daily Glow Salon yang tergambar ini mencerminkan komitmen terhadap strategi produk yang unggul, pemahaman siklus hidup produk, dan penyesuaian dengan company life cycle. Melalui pendekatan ini, diharapkan Daily Glow Salon dapat terus berkembang dan memenuhi ekspektasi pelanggannya. Next. Next one. Nah, untuk rekomendasinya itu sendiri, berdasarkan hasil wawancara dan analisis untuk meningkatkan operasi Daily Glow Salon, terdapat beberapa rekomendasi penting, termasuk Daily Glow Salon perlu terus meningkatkan kualitas layanannya untuk mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas bahan baku dan peralatan yang digunakan. Daily Glow Salon juga perlu melakukan riset pasar untuk mengetahui tren kecantikan terbaru dan mengembangkan layanan yang sesuai. Selain itu, Daily Glow Salon juga perlu melakukan inovasi. Inovasi adalah kunci untuk bertahan di industri kecantikan.
yang semakin kompetitif. Daily Glow Salon perlu melakukan inovasi dalam layanan yang ditawarkan, baik dari segi jenis layanan, teknologi, maupun harga. Next. Berikutnya yaitu manajemen kualitas Daily Glow Salon. Yang pertama yaitu ada standar kualitasnya. Daily Glow Salon memiliki standar kualitas yang tinggi untuk memastikan kepuasan pelanggan. Standar ini mencakup prosedur quality check setiap hari selama proses pelayanan perawatan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap pelayanan yang dilakukan untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Berikutnya yaitu sistem pengendalian kualitas. Jadi, Daily Glow Salon ini memiliki 3 sistem pengendalian kualitas atau SPK, yaitu yang pertama pengukuran kualitas, yang kedua penilaian kualitas, dan yang ketiga tindakan perbaikan. Next. Nah, di sini ada analisis statistical process control, yaitu bisa dilihat bahwa ada 5 tanggal dengan quality check persen yang berbeda. Next. Nah, hasil dari analisis SPC tersebut diperoleh rata-ratanya yaitu 94,8%, dengan rentang atau range-nya itu 5%, batas kendali atas UCL-nya 96,4%, dan batas kendali bawah atau LCL-nya 93,2%. Next. Nah, untuk rekomendasinya itu sendiri, berdasarkan analisis SPC, meskipun kualitas rata-rata terjaga pada tingkat yang tinggi, variasi atau range-nya masih cukup signifikan. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan variasi dan mengambil tindakan perbaikan untuk meminimalkan variasi. Selain itu, Daily Glow Salon dapat terus memperkuat revisi produk kerja dan pelayanan agar pelanggan puas dengan layanan yang ditawarkan. Integrasi teknologi seperti sistem informasi, manajemen kualitas dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi pengendalian kualitas. Tuh, itu siapa tuh? Aku udah kan? Berikutnya ada desain, proses, dan kapasitas Daily Salon Glow. Yang pertama itu ada langkah pendaftaran, yang kedua itu ada perawatan, yang ketiga ada pembayaran. Selanjutnya, observasi proses produksi. 1. Langkah proses. Proses pelayanan di Daily Glow Salon dimulai dengan kedatangan pelanggan. Pelanggan disambut oleh resepsionis dan ditanyakan jenis pelayanan yang diinginkan. Setelah itu, pelanggan akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Setelah mengisi formulir pendaftaran, pelanggan akan diminta untuk menunggu di ruang tunggu. Setelah itu, di ruang tunggu di Daily Salon cukup nyaman dengan fasilitas yang lengkap seperti sofa, televisi, dan majalah. Ketika nama pelanggan dipanggil, pelanggan akan dipanggil ke ruangan perawatan. Di ruang perawatan, pelanggan akan bertemu dengan terapis yang akan memberikan layanan yang diinginkan. Yang kedua, ada urutan aktivitas. Pada observasi kali ini, pelanggan memiliki layanan perawatan rambut. Terapis menayangkan keinginan pelanggan terkait perawatan rambut yang diinginkan. Pelanggan menginginkan perawatan rambut yang dapat membuat rambutnya lebih sehat dan berkilau. Terapis kemudian mulai melakukan perawatan rambut. Perawatan dimulai dengan mencuci rambut dengan sampo dan kondisioner. Setelah itu, rambut dikeringkan dan diberi masker rambut. Masker rambut didiamkan selama beberapa menit. Kemudian dibilas setelah masker rambut itu kering. Yang berikutnya itu adalah kapasitas pelayanan. Proses perawatan rambut berlangsung selama sekitar 2 jam. Pelanggan terlihat puas dengan layanan yang diberikan oleh terapis, dan Daily Salon membuka pelayanan selama 10 jam per hari. Berikutnya itu ada analisis benchmarking dan rekomendasi benchmarking.
melakukan perbandingan dengan standar salon atau pesaing untuk memastikan efisiensi proses dan menentukan area di mana peningkatan dapat dilakukan. Faktor Faktor pertama itu adalah layanan, yang mana Daily Glow Salon itu melakukan perawatan yang efisien serta nyaman. Terus untuk salon Amanda itu melakukan perawatan nyaman tetapi tidak efisien. Sedangkan untuk salon Hastari Beauty itu melakukan perawatan tidak efisien dan nyaman. Tentang harga, Daily Glow Salon itu memiliki harga yang cukup terjangkau di kantong pelajar, sedangkan untuk Amanda Salon cenderung lebih murah dan Hastari Beauty itu lebih mahal. Untuk fasilitasnya sendiri, Daily Glow Salon memiliki fasilitas yang lengkap, sedangkan Amanda Salon itu lengkap beserta konsultan. Dan Hastari Beauty itu tidak lengkap. Untuk lokasinya, Daily Glow Salon memiliki cabang, sedangkan untuk Amanda Salon itu sama sekali tidak memiliki cabang, dan Hastari Beauty itu tidak memiliki cabang juga. Berikutnya adalah analisis QM for window. Seperti pada di layar, itu adalah analisis yang dapat kami tampilkan. Di sini ada aktivitas. Dari aktivitas A itu waktunya butuh 15. Nah, untuk rekomendasinya sendiri adalah satu, terapkan praktik terbaik dengan hati-hati. Daily Glow Salon perlu menerapkan praktik terbaik dengan hati-hati untuk memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, pelatihan dan manajemen waktu. Memastikan pegawai memiliki keterampilan dan pemahaman yang baik terkait tugas mereka serta mengelola waktu dengan efektif untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, fokus pada kualitas layanan. Kualitas layanan adalah faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan suatu salon kecantikan. Daily Glow Salon perlu fokus pada peningkatan kualitas layanan untuk mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya, Berniko. Ya, terima kasih Mbak Wiwin. Untuk selanjutnya yaitu strategi lokasi Daily Glow Salon. Strategi Daily Glow Salon dalam melakukan analisis biaya volume lokasi untuk mengevaluasi keputusan strategi tata lokasi. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama harga tanah dan biaya operasional. Perlu memperhitungkan harga tanah serta biaya operasional seperti sewa listrik dan lainnya. Untuk yang kedua, potensi pasar. Tinjau potensi pasar di lokasi tersebut untuk memastikan ada cukup permintaan untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Untuk yang ketiga, yaitu aksesibilitas dan jumlah pelanggan potensial. Lokasi yang strategis dekat dengan jalan ramai dan kampus akan meningkatkan aksesibilitas bagi pelanggan. Boleh next, Mbak Wiwin. Oke. Untuk selanjutnya, analisis biaya volume lokasi. Data biaya lain-lain yaitu 10 juta, biaya tetap per tahun sekitar 32 juta, biaya variabel per unit atau paket lengkap rata-rata 100.000. Harga jual rata-rata 50.000. Perhitungan total biaya variabel untuk 2.000 unit sama dengan 2.000 kali 100.000. Jadi dapat 20 juta ribu rupiah. Untuk total biaya 32 juta ditambah 20 juta jadinya 52 juta. Untuk penjualan total 2.000 kali 50.000 rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Untuk laba kotor 100 juta dikurang 52 juta.
Jadi dapatnya sekitar 48 juta rupiah. Next, Mbak. Rekomendasi. Eh, Dari kita perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan laba bersih yang diperoleh, yaitu dengan menekan biaya lain-lain dan meningkatkan penjualan dengan cara yang pertama, tekan biaya lain-lain. Daily Glow Salon dapat menekan biaya lain-lain dengan melakukan efisiensi dalam berbagai hal, seperti biaya operasional, biaya promosi, dan biaya administrasi. Untuk yang kedua, tingkatkan penjualan. Daily Glow Salon dapat meningkatkan penjualan dengan melakukan berbagai strategi, seperti yang pertama, menjangkau pelanggan yang lebih luas, misalnya melalui pemasaran online atau offline. Untuk yang kedua, menawarkan layanan atau produk yang unik atau berbeda dari salon kecantikan lain. Untuk yang ketiga, memberikan promo atau diskon untuk menarik pelanggan. Next, Mbak Wiwin. Selanjutnya, strategi tata letak. Tata letak fungsional yang pertama ada parkiran, yang kedua ruang tunggu, yang ketiga ruang perawatan, yang keempat kasir. Next. Nah, ini jadi analisis bagian tata letak ya. Untuk yang pertama itu di parkiran kita masuk ke salonnya langsung ada ruang tunggu. Untuk setelah nanti menunggu langsung ke ruang perawatan. Setelah ke ruang perawatan, setelah apa namanya di salon nanti bisa bayarnya di kasir. Setelah itu keluar. Ya, lanjut Mbak Win. Untuk selanjutnya rekomendasi yang pertama adalah pelatihan terapis. Dari Daily Go Salon sendiri dapat memberikan pelatihan terapis secara internal atau eksternal. Pelatihan internal dapat dilakukan oleh staf salon sendiri. Sedangkan pelatihan eksternal dapat dilakukan oleh lembaga pelatihan kecantikan. Pemilihan jenis pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran dari Glow Salon. Namun, penting untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan berkualitas dan dapat memberikan manfaat bagi terapis. Untuk yang kedua, yaitu fleksibilitas tata letak. Buat tata letak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan produksi yang berubah-ubah untuk memastikan kelancaran produksi dalam kondisi berbagai skenario. Dengan terus mengembangkan dan memantau tata letak, usaha Daily Glow Salon dapat memastikan produksi yang efisien dan efektif untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan baik. Untuk yang ketiga, ruang tunggu. Daily Glow Salon dapat menyediakan ruang tunggu yang dibagi menjadi beberapa area seperti area tunggu umum, area tunggu VIP, dan area tunggu anak-anak. Hal ini dapat memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan kebutuhan yang berbeda. Next, Mbak. Setelah itu mungkin akan bisa dibacakan oleh Mas Ruji. Berikutnya Ruji. adalah sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Sumber daya manusia Daily Beauty Salon dalam menghadapi keputusan sumber daya manusia terkait desain pekerjaan dan persyaratan kompetensi di Daily Glow Salon, analisis jabatan sangatlah penting. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa jabatan yang esensial. Pertama adalah kasir, satu orang per shift. Yang kedua adalah terapis, 4 orang per shift. Yang ketiga adalah asisten terapis, 1 orang per shift. Dan yang keempat adalah cleaning service, 1 orang per shift. Dalam hal ini, dengan adanya 2 shift dalam sehari perlu untuk mengamati pembagian tugas dan kompetensi yang diperlukan untuk setiap posisi. Proses pelatihan bagi karyawan baru dengan bantuan karyawan senior selama 3 minggu merupakan langkah positif. Diagram alur pekerjaan dapat membantu visualisasi proses ini, mulai dari penerimaan pelanggan, perawatan, hingga pembayaran. Next. Rekomendasi. Melakukan analisis lebih mendalam terkait kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Memastikan bahwa setiap karyawan memahami tugas mereka dengan baik dan mengoptimalkan jumlah karyawan yang sesuai dengan beban kerja dalam setiap shift. Perlu juga dipertimbangkan perluasan pelatihan atau pengembangan kompetensi untuk mendukung keberlanjutan usaha. Next.
Manajemen rantai pasokan. Untuk menganalisis keputusan manajemen operasi terkait manajemen rantai pasokan salon Daily Glow, fokus utama adalah pemilihan pemasok dengan harga kompetitif, strategi perencanaan, penjadwalan, pengadaan, dan pengolahan bahan baku untuk mendukung kelancaran produksi. Analisis pemilihan pasok. Kriterianya kualitas produk dengan bobot 0,3. Kemudian harga produk dengan bobot 0,25. Pengalaman pasok dengan bobot 0,15. Next. Nilai agregat. Rumusnya adalah nilai agregat sama dengan harga dikali 0,4 ditambah keandalan dikali 0,3 ditambah kualitas produk dikali 0,3. Misalnya tinggi 5, baik 4, sedang 3. Yang pertama, sinar kecantikan, kualitas produknya baik, harga produknya sedang, pengalaman pemasoknya baik. Nilai agregatnya adalah 4 kali 0,3 ditambah 3 kali 0,25 ditambah 4 kali 0,15. Hasilnya adalah 2,55. Yang kedua adalah pesona produk. Kualitas produknya tinggi, harga produknya baik, pengalaman pemasoknya sedang. Nilai agregatnya adalah 5 dikali 0,3 ditambah 4 dikali 0,25 ditambah 3 dikali 0,15. Hasilnya adalah 5,95. Hasil analisis pemasok. Nilai agregat dapat membantu salon Daily Glow untuk memilih pemasok yang paling memenuhi kebutuhan mereka secara keseluruhan. Yang pertama, pemasok pesona produk. Dengan nilai agregat lebih tinggi, dapat dianggap sebagai pilihan yang lebih baik berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan sehingga dianggap memiliki kinerja yang baik. Sebagai salon untuk mungkin memilih untuk bekerja lebih dekat dengan pemasok pesona produk karena dapat memberikan kombinasi yang lebih baik antara kualitas produk dan harga bersaing. Strategi perencanaan, penjadwalan, pengadaan, dan pengolahan bahan baku. Strategi perencanaannya, yang pertama, identifikasi kebutuhan. Analisis kebutuhan sampo untuk produk-produk perawatan rambut dan kecantikan seperti shampoo, conditioner, hairspray, hair mask, dan hair oil. Rencana agregatnya adalah menggunakan tabel agregat untuk menentukan jumlah dan waktu pemesanan bahan baku dari masing-masing pemasok. Strategi penjadwalannya, strategi pemesanan. Menjadwalkan pemesanan bahan baku berdasarkan rencana agregat, memperhitungkan waktu pengiriman yang layak, dan jadwal kebutuhan salon. Strategi pengadaan, pemilihan pemasok. Memilih pemasok berdasarkan nilai agregat dengan fokus pada kualitas produk, harga, ketersediaan pengalaman, dan waktu pengiriman yang layak. Negosiasi harganya, melakukan negosiasi dengan pemasok untuk memastikan harga yang kompetitif dan sesuai dengan anggaran salon. Strategi pengolahan bahan baku, stok dan penyimpanan, mengelola stok bahan baku agar tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan salon, sambil menghindari kelebihan persediaan yang tidak perlu. Kontrol kualitasnya, memastikan setiap bahan baku yang diterima sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh salon. Integrasi sistem. Menggunakan sistem manajemen inventaris dan pemesanan yang terintegrasi untuk memantau dan mengelola bahan baku secara efisien. Rekomendasi, mempertimbangkan pemasok dari pesona produk untuk mendapatkan kombinasi yang lebih baik antara kualitas produk, harga bersaing, dan ketepatan waktu pengiriman. Kualitas produk memiliki bobot tinggi, sehingga perhatikan dengan cermat kualitas produk yang ditawarkan oleh pemasok. Yang selanjutnya adalah manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan stok barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien. Tujuannya adalah mengoptimalkan biaya persediaan, menghindari kekurangan atau kelebihan stok, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan keputusan pelanggan dan profitabilitas. Berikut adalah tabel Bill of Materials atau BOM untuk manajemen persediaan salon. Yang pertama, sampo. Deskripsinya, sampo Tresemme Keratin Smooth. Satuannya botol, jumlah per unitnya 2, total jumlahnya 20. Yang kedua adalah pewarna rambut. Deskripsinya adalah pewarna rambut warna, satuannya paket, jumlah per unitnya 1, dan jumlah totalnya 15. Berikutnya gunting. Deskripsinya gunting profesional, satuannya buah,
jumlah per unit 5, jumlah total 10. Berikutnya kursi salon, deskripsinya kursi salon berkualitas, satuannya buah, jumlah per unit 3, jumlah total 3. Kemudian handuk, handuk microfiber, satuannya set, jumlah per unitnya 1, dan jumlah totalnya 25. Penjelasan, sampo tresemme keratin smooth digunakan per unit sebanyak 2 botol dengan jumlah 20 botol. Yang kedua, pewarna rambut, warna dalam satu paket sebanyak 15 paket. Kemudian, gunting profesional digunakan sebanyak 5 buah dengan jumlah total 10 buah. Yang keempat, kursi salon berkualitas sebanyak 3 buah. Yang kelima, handuk microfiber dalam satu set sebanyak 25 unit. Penjadwalan. Untuk merancang sistem penjadwalan salon Daily Glow perlu pertimbangan faktor berikut. Yang pertama, permintaan pelanggan. Berikutnya, ketersediaan karyawan, tampilan dan spesialisasi karyawan, waktu pemeliharaan peralatan, evaluasi stok produk, pelatihan karyawan, promosi dan acara khusus, pengelolaan waktu layanan, sistem penjadwalan otomatis, umpan balik pelanggan, dan yang terakhir perencanaan strategis. Analisisnya, persiapan dan pemeliharaan, evaluasi stok produknya minggu pertama pada hari Senin, pemeliharaan peralatan pada hari Selasa, pemesanan persediaan tambahan hari Rabu, pelatihan karyawan hari Kamis, peninjauan kebersihan salon hari Jumat. Layanan pelanggannya, pelayanan potong rambut pada minggu kedua, Senin sampai Jumat, layanan perawatan rambut, Senin sampai Jumat, pelayanan kuku hari Sabtu. Promosi dan pemasaran, persiapan materi promosi hari Senin, pada minggu ketiga, peluncuran promosi diskon hari Selasa, sosial media dan pemasaran online hari Rabu sampai Jumat, evaluasi efektivitas promosi hari Sabtu. Analisis dan perencanaan lanjutan. Analisis penjualan pada minggu keempat hari Senin, pertemuan tim untuk evaluasi kinerja hari Selasa, tinjauan stok dan permintaan pada hari Rabu, penyusunan rencana strategis pada Kamis dan Jumat. Iya kan? Next. Perawatan. Aspek TPM-nya adalah perawatan preventif. Deskripsinya identifikasi peralatan dan produk yang perlu perawatan preventif, rencanakan jadwal perawatan rutin untuk mencegah kerusakan. Perawatan produktif, analisis downtime, peralatan dan upaya untuk meminimalkan waktu henti produksi. Fokus pada perbaikan cepat dan efisien. Perbaikan mandiri, deskripsinya latih karyawan salon untuk melakukan perbaikan sederhana. Evaluasi tingkat keberhasilan perbaikan mandiri dan identifikasi peluang perbaikan. Manajemen kualitas, deskripsinya tinjau dan perbarui standar kualitas produk dan layanan. Terapkan pemeriksaan kualitas yang ketat untuk memastikan konsistensi. Dan aspek TPM berikutnya adalah pelibatan karyawan. Deskripsinya, libatkan karyawan dalam perawatan dan perbaikan. Dukung inisiatif partisipatif untuk memotivasi dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Kesehatan dan keselamatan. Evaluasi kondisi keselamatan di salon, identifikasi dan kurangi risiko kecelakaan, lakukan pelatihan keselamatan rutin untuk karyawan. Rekomendasi. Rekomendasi tambahan yang mungkin relevan untuk meningkatkan efektivitas TPM di salon melibatkan penggunaan teknologi dengan menerapkan sistem penjadwalan, manajemen perawatan terkomputerisasi untuk melacak jadwal perawatan dalam memantau kinerja peralatan. Pelatihan karyawan lanjutan dengan cara menyediakan pelatihan lebih lanjut kepada karyawan salon dalam hal perawatan peralatan dan penggunaan teknologi terkait untuk meningkatkan keterampilan mereka. Sistem pelaporan kerusakan cepat dengan cara mengimplementasikan sistem pelaporan kerusakan cepat yang mungkin karyawan dengan mudah melaporkan masalah dan mulai perbaikan. Pemantauan kerja real time dengan menggunakan teknologi pemantauan real time untuk memantau kinerja peralatan secara langsung dan mengidentifikasi potensi masalah segera muncul. Siklus umpan balik karyawan dengan cara yang terbuka dan terus-menerus dengan karyawan untuk mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dalam menjalani kebijakan TPM.
yang dapat kami sampaikan dari presentasi kelompok kami, kelompok 5. Sekian, terima kasih.